Desa Kaliputih dikelilingi sawah luas. Siang hari tempat itu terlihat biasa saja. Petani bekerja, burung bangau berdiri di pematang. Angin membawa suara padi yang bergesekan. Tapi malam hari berbeda, terutama setelah jam 11 malam. Penduduk desa punya satu aturan sederhana. Jangan mengejar lampu di tengah sawah, karena siapapun yang mengejarnya sering tidak pulang sampai pagi. Damar tidak percaya cerita seperti itu. Ia baru pulang dari kota. Menurutnya, semua itu hanya cerita orang tua desa. Malam itu ia pulang terlambat dari rumah temannya di desa sebelah. Jalan pulang melewati sawah. Motor tuanya melaju pelan di jalan tanah sempit di antara petak-petak padi. Angin malam dingin. Suara jangkrik terdengar di mana-mana. Lalu ia melihat sesuatu di tengah sawah sebelah kanan jalan. Sebuah cahaya kecil seperti lampu minyak atau senter redup. Damar melambatkan motornya. Cahaya itu bergerak pelan, seolah seseorang sedang berjalan di antara padi. Petani masih di sawah malam-malam, gumamnya. Tapi ada yang aneh. Lampu itu tidak pernah berhenti. Ia bergerak terus, pelan-pelan mengitari sawah. Damar memperhatikan beberapa detik, lalu cahaya itu mendekat sedikit. Padahal tidak ada jalan di tengah sawah, hanya lumpur dan padi. Damar mengerutkan kening. Ia mematikan mesin motor. Suasana langsung sunyi, hanya suara angin dan lampu itu. Sekarang terlihat lebih jelas. Bentuknya seperti lampu minyak kecil. Api di dalamnya berkedip-kedip, tapi tidak ada orang yang memegangnya. Lampu itu seperti melayang di atas padi. Damar merasakan sedikit dingin di punggungnya. Ia menyalakan mesin motor lagi. Mungkin orang bawa lampu, gumamnya. Ia mulai berjalan lagi, tapi baru beberapa meter ia melirik ke kanan lagi. Lampu itu sekarang lebih dekat, padahal Damar baru saja meninggalkannya jauh di belakang. Ia berhenti lagi. Lampu itu berhenti juga, diam, mengambang di antara padi. Damar memicingkan mata. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Angin berhenti. Sawah tiba-tiba sangat sunyi. Lalu lampu itu bergerak lagi, pelan. Tapi kali ini langsung ke arah jalan tempat Damar berdiri. Damar menelan ludah. Sekarang ia yakin tidak ada orang di sana. Lampu itu benar-benar sendiri. Ia mulai menyalakan motor lagi. Tapi sebelum ia sempat pergi, lampu itu tiba-tiba berhenti di pinggir sawah, tepat di batas jalan. Api kecilnya berkedip-kedip seolah memanggil, dan Damar baru menyadari sesuatu yang membuat perutnya terasa dingin. Di sekitar lampu itu, padi-padi tidak bergerak, seolah sesuatu berdiri di sana, sesuatu yang tidak terlihat. Lalu dari tengah sawah terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik, "Sini." Damar langsung menoleh cepat. Lampu itu kini bergerak naik sedikit. Api di dalamnya membesar, dan untuk sesaat Damar melihat bayangan sesuatu di balik cahaya itu, seperti kepala manusia, tapi lehernya terlalu panjang dan tubuhnya terlalu tinggi untuk berdiri di antara padi.
lampu itu bergerak lagi. Sekarang perlahan naik ke jalan menuju damar. Menuju damar, dan suara itu berbisik lagi, lebih jelas. "Sini, bantu aku." Mesin motor damar tiba-tiba mati sendiri. Suasana menjadi sangat sunyi. Lampu itu terus mendekat, pelan, mengambang. Dan saat cahaya itu hampir sampai ke jalan, damar akhirnya melihat sesuatu di bawah lampu itu. Sepasang kaki hitam kurus, panjang, terlalu panjang, seperti berdiri di lumpur sawah yang dalam. Lampu itu berhenti tepat di depan jalan, hanya 5 meter dari damar. Api di dalamnya menyala lebih terang, dan bayangan wajah itu mulai terlihat jelas. Mata kosong, mulut terbuka terlalu lebar, dan suara dari sawah itu berkata pelan, "Kamu bisa lihat aku." Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Padi-padi bergoyang keras, tapi lampu itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya menatap damar, seolah sudah lama menunggu seseorang yang bisa melihatnya. Lampu itu berhenti di pinggir jalan. Api kecil di dalamnya berkedip pelan. Damar tidak berani bergerak. Mesin motornya masih mati. Udara di sekitar sawah tiba-tiba terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Sesuatu berdiri di balik lampu itu. Sekarang damar bisa melihatnya sedikit lebih jelas. Bentuknya tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Kakinya kurus, hitam, panjang seperti batang bambu. Kakinya tidak tenggelam di lumpur. Ia berdiri di atas padi, seolah padi-padi itu cukup kuat untuk menopangnya. Padahal batang padi bahkan tidak bisa menahan berat ayam. Lampu itu bergerak lagi, naik sedikit. Sekarang wajah sosok itu mulai terlihat. Kulitnya pucat seperti abu, matanya kosong, mulutnya terbuka terlalu lebar, dan di dalam mulutnya terlihat sesuatu bergerak, seperti lumpur yang masih basah. Damar merasakan tenggorokannya kering. Ia mencoba menyalakan motor. Starter ditekan. Tidak ada suara, hanya klik kecil dari mesin. Sosok itu melangkah satu langkah lagi. Padi-padi di bawah kakinya tidak rebah. Ia seperti berjalan di atas sawah. Tap, tap, tap. Lampu di tangannya bergoyang pelan. Cahaya api membuat bayangannya memanjang di tanah jalan. Bayangan itu terlihat tidak normal. Lehernya terlalu panjang, tangannya terlalu panjang, dan bayangannya seperti memiliki 2 kepala. Damar mundur 1 langkah. Siapa kamu?" Suaranya hampir tidak keluar. Sosok itu memiringkan kepala. Gerakannya patah, seperti tulangnya tidak menyatu dengan benar. "Kamu bisa lihat aku," katanya pelan. Suaranya terdengar jauh, seperti datang dari bawah tanah. Lampu di tangannya tiba-tiba menyala lebih terang. Cahaya kuning menyinari wajahnya sepenuhnya, dan damar hampir jatuh dari motor karena wajah itu tidak lengkap. Separuh wajahnya seperti tenggelam, kulitnya rusak, matanya hanya 1, yang lain kosong seperti lubang hitam. Dari lubang itu keluar air lumpur yang menetes ke pipinya. Sosok itu melangkah lagi. Sekarang hanya 3 meter dari damar.
kamu bisa bantu aku keluar. Damar menelan ludah. Keluar dari mana? Sosok itu mengangkat lampu sedikit. Cahaya lampu menyorot ke tengah sawah. Damar mengikuti arah cahaya itu. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya padi yang bergoyang. Lalu sesuatu bergerak pelan. Di antara podi-podi itu muncul tangan manusia penuh lumpur. Jari-jarinya mencengkeram tanah. Lalu satu tangan lagi muncul dan satu lagi. Puluhan tangan perlahan keluar dari lumpur sawah. Mereka merayap mencari sesuatu untuk ditarik. Damar merasakan napasnya hampir berhenti. Dulu kami tersesat di sawah ini, kata sosok itu pelan. Lampu ini memanggil kami. Lampu di tangannya berkedip. Api di dalamnya membesar. Sekarang kami yang memanggil. Tangan-tangan di sawah mulai bergerak menuju jalan. Lumpur di sekitar mereka bergeser, seolah sesuatu sedang bangkit dari bawah tanah. Damar mencoba menyalakan motor lagi. Klik, klik, klik. Masih tidak menyala. Sosok tinggi itu kini berdiri tepat di pinggir jalan. Lampunya hanya 1 meter dari Damar. Api di dalamnya menyala sangat terang. Dan untuk pertama kalinya, Damar melihat seluruh tubuhnya. Tubuh itu tidak hanya tinggi, tapi juga kurus sekali. Seperti tulang yang dibungkus kulit tipis. Tangannya sangat panjang dan di ujung tangannya lampu minyak itu tergantung, seolah bukan ia yang membawa lampu, tapi lampu itu yang menggantungkan dirinya. Sosok itu tersenyum, mulutnya terbuka lebih lebar, terlalu lebar untuk manusia. Kamu datang sendiri malam ini. Tangan-tangan dari sawah sekarang hampir sampai ke jalan. Lumpur mulai naik ke pinggir tanah. Sosok itu mengangkat lampu. Api di dalamnya tiba-tiba berkobar besar dan ia berbisik pelan. Sekarang kamu ikut kami. Saat itu juga motor Damar tiba-tiba menyala sendiri. B, A, 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 A. Damar kaget dan langsung menarik gas. Motor meloncat maju. Ban belakang menyembur tanah. Ia melaju secepat mungkin, meninggalkan sawah itu. Di kaca spion, lampu itu masih terlihat berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak. Tapi anehnya jaraknya tidak berubah, seolah tetap mengikuti dari belakang dan dari arah sawah. Damar masih bisa melihat Tenggun Tangan itu merayap naik ke jalan, seolah mencoba mengejarnya. Angin malam semakin kencang. Lampu di kaca spion berkedip. Dan sebelum Damar belok keluar dari jalan sawah, ia mendengar suara yang sama lagi dari belakang. Lebih dekat, lebih jelas. Kalau kamu bisa melihat lampunya, berarti kamu sudah dipanggil.